PDI Perjuangan menolak pilkada melalui DPRD dan PDI Perjuangan tetap konsisten ingin pilkada langsung. Kenapa? Karena pilkada langsung adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang sebenarnya, keterlibatan rakyat. Sedangkan pilkada melalui DPRD merupakan pengebirian terhadap hak politik rakyat. Wacana untuk pilkada serentak atau pilkada pemilihan kepala daerah secara langsung diganti menjadi secara tak langsung atau dipilih oleh DPRD kembali mengemuka. Kita masih ingat pada 2014 saat koalisi Prabowo Subianto yang saat itu bernama Koalisi Merah Putih walaupun kalah dalam Pilpres 2014, namun pada Pileg 2014 mereka menguasai parlemen. Saat itu Koalisi Merah Putih meloloskan undang-undang tentang pilkada secara tak langsung, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD karena jumlah mereka di DPR di parlemen menang, akhirnya undang-undang itu lolos. Namun saat itu SBY di akhir masa kekuasaannya yang 1 sampai Oktober 2014 membypass dengan mengeluarkan perpu untuk membatalkan undang-undang tersebut. Luar biasa. Artinya akhirnya pilkada itu masih secara langsung atau masih dipilih langsung oleh rakyat. Dan kali ini yang menjadi dilema adalah PDIP dan Demokrat. Dilema PDIP dan Demokrat antara tolak pilkada lewat DPRD atau tergilas blok besar. Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arief Caniago menilai ada upaya penataan ulang peta kekuatan di daerah menyusul wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Terlebih setelah Gerindra bersama Partai Golkar, PKB, dan PAN menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut. Arief menilai dukungan tersebut bukan hanya soal perubahan sistem pemilu. Sekarang ada 7 partai di parlemen. 8 partai ya. Cuma 8 partai di parlemen setelah P3 tersingkir. Dan berapa partai ini? Gerindra, Golkar, PKB, PAN, 4 partai. Ini artinya tinggal menunggu dukungan dari Nasdem, kemudian PDIP, Demokrat, dan PKS. Namun yang kemudian nampaknya masih bimbang dengan pilkada secara tidak langsung atau lewat DPRD ini adalah PDIP dan Demokrat. Arief mengatakan skema pilkada melalui DPRD secara struktural menguntungkan partai besar yang memiliki kursi dan jaringan fraksi kuat. Tetapi bagi partai kecil, skema tersebut merugikan sebab partai-partai kecil selama ini mengandalkan popularitas figur dan dukungan langsung pemilih. Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi cair. Kalau lewat DPRD, ruang itu menyempit drastis, politiknya menjadi eksklusif, kata Arief dalam keterangannya Selasa 30 Desember. Arief melihat dorongan terhadap wacana pilkada DPRD menempatkan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat di posisi yang tidak ringan. Menurutnya, PDIP dan Partai Demokrat berisiko berhadapan dengan blok besar yang sudah lebih dulu mengunci arah pembahasan. Mencegah hal itu terjadi, PDIP dan Partai Demokrat perlu membangun poros baru. Arief berujar PDIP dan Demokrat harus membuat poros baru bersama Nasdem, PKS, dan partai kecil lain jika ingin punya taring dalam pembahasan RUU Pemilu di tahun 2026. Meski demikian, pilkada lewat DPRD berpotensi lolos. Hak itu didasarkan terhadap sikap PDIP dan Demokrat yang terkesan angin-anginan. Kendati menolak. Menurut Arief, Demokrat yang kini berada di koalisi pemerintah tentu akan dinilai punya narasi yang berbeda jika kencang menolak wacana pilkada lewat DPRD. Ini akan menjadi buah si malakama dulu yang membuat perpu untuk menggagalkan undang-undang pilkada itulah Pak SBY yang satu menjabat sebagai presiden. Dan kali ini apakah SBY akan kekeh sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat yang saat ini ketua umum Partai Demokrat adalah putranya Pak AHY, ini akan sangat menarik tentunya Begitu halnya dengan PDIP. Arief berusaha sikap PDIP sebagai pendukung pemerintah Prabowo di luar kabinet masih terkesan ambigu. Kami bukan oposisi tapi pendukung di luar pemerintahan memang sudah ambigu
PDIP dan Demokrat juga tak punya resistensi yang kuat soal penolakan pilkada lewat DPRD. Apalagi dalam membentuk sekutu baru antara PDIP dan Demokrat masih terkesan jalan sendiri-sendiri, kata Arifki ya. Apalagi ya aroma musuh bebuyutan antara SBY dan Megawati ya sejak Pilpres 2004 ya, ini semakin kencang ya, dan nampaknya belum bisa disatukan ya antara Ibu Megawati dan SBY ini ya sampai saat ini. Arifki mengatakan bila pilkada lewat DPR diterapkan, maka kompetisi politik akan bergeser dari arena publik ke ruang tertutup parlemen. Ia berujar yang paling terdampak bukan hanya calon independen, tapi juga partai kecil yang kehilangan daya tawar. Wacana pilkada lewat DPRD memperlihatkan wajah politik semakin elitis. Penentuan kepala daerah bakal selesai di level pimpinan pusat partai. Untuk menempatkan kader partai yang menjadi kepala daerah, maka sesama partai melakukan barter daerah untuk mendapatkan kesepakatan. Dalam konfigurasi seperti ini, partai kecil dan yang tidak punya poros akan menjadi korban pertama, kata Arifki. Dan memang alasan klasik yang selalu digunakan oleh pemerintah dan yang lain adalah terkait ongkos politik. Ya, jika kemudian pilkada itu dilakukan secara langsung, ongkos politiknya begitu besar karena harus membayar rakyat yang jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau bergeser kepada dipilih tidak secara langsung oleh DPRD, maka ongkos politiknya bisa ditekan ya, karena yang harus yang harus diamankan itu hanya beberapa kursi saja, beberapa orang saja ya. DPRD tingkat kabupaten kota ya itu kan paling banyak ya 55 ya, 50 sampai 60 itu paling banyak tingkat DPRD kabupaten kota. Tingkat provinsi ya paling banyak sampai 105, yaitu di Jawa itu punya Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Itu paling banyak. Sisanya ya paling 65 berapa. Bahkan kalau di kabupaten kota itu bisa mentok-mentok 35 ya. Karena paling sedikit 35. Artinya hanya butuh berapa bisa menekan biaya politik yang sangat luar biasa, dan tadi jelas tidak ada embel-embel kecil ya seperti alat peraga kampanye, baliho-baliho yang begitu banyak ya. Walaupun pasti nanti ketika dipilih secara DPRD baliho itu akan tetap ada, tapi ya tadi pembahasannya akan di tingkat yang sangat elitis ya, dan tentunya jelas partai politik akan mengedepankan kadernya ya. Jadi itu yang akan terjadi. Dan menurut saya memang pilkada secara langsung itu memang jelas ya dengan ongkos politik yang sangat besar ya. Kalau saya pribadi jelas memilih secara prefer itu ya tidak ada pilkada. Artinya ditunjuk langsung ya, oleh kepala negara ya. Tapi sistem hari ini tidak memungkinkan ya. Yang memungkinkan itu ya memang yang jelas berbiaya murah ya, dan kemudian tidak merugikan, itu memang adalah di sistem Islam ya, di mana dalam Islam itu ya kepala daerah ya setingkat gubernur dan bupati itu ditunjuk oleh khalifah ya sebagai pemimpin tertinggi, dan itu jelas akan menghindarkan pada politik uang ya, karena khalifah menunjuk itu atas dasar kapasitas dan kapabilitas seseorang ya. Walaupun memang di beberapa kasus yang ditunjuk itu kebanyakan keluarga, yaitu di kasus-kasus akhir ya setelah dinasti politik ya wilayatul ahdi ya dalam khilafah itu menjangkiti ya, jelasnya ya bukan di masa Khulafaur Rasyidin tapi di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah ya. Tapi yang jelas kapasitas dan kapabilitas tetap diperhitungkan ya saat itu ya. Jadi artinya berbiaya murah ya ketika gubernur dan bupati itu ditunjuk ya, dan pastinya penunjukan itu pasti akan mengedepankan tadi kapasitas dan kapabilitas, sudah teruji ya, sudah dididik terlebih dahulu ya, orang-orang yang disiapkan menjadi pemimpin ya. Dan memang itu lebih bagus ya. Jadi mungkin ya tadi kalaupun nanti dipilih secara DPRD, lebih baik memang calon-calon kepala daerah ada orang-orang yang lulusan institut pemerintahan dalam negeri, harusnya itu ya, IPDN ya, harusnya itu ya yang kemudian direkrut ya sebagai calon kepala daerah, ataupun birokrat-birokrat yang memang sudah senior seharusnya ya. Tapi kan itu tidak mungkin terjadi ya, karena pasti jelas partai politik akan mengajukan kadernya ya, dan itu akan menjadi keuntungan bagi partai-partai besar yang menguasai parlemen daerah
Entah di partai-partai kecil, partai-partai hurem, atau partai-partai yang tidak masuk parlemen yang akan gigit jari tentunya. Ya, dan jelas yang ini yang paling diuntungkan juga adalah koalisi besar ya. Kan koalisi besar itu akan kemudian tinggal barter daerah. Ya udah, dalam satu provinsi kita tentukan gubernur dan wakilnya siapa, ya, akan kemudian saling berkompromi, kemudian tinggal membagi daerah komposisinya ya. Asalkan di Jawa Barat ada 27 kabupaten kota, tinggal dikocok ulang saja. Kalau koalisi itu kemudian ide koalisi permanen itu terbentuk ya, kemudian itu ya, akhirnya tinggal dikocok ulang kan daerah, misalkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, tinggal dikocok ulang ya, tinggal saling barter saja atau saling kemudian diskusi itu di tingkat koalisi dan elit saja. Dan ini akan sangat menarik ya. Dan jelas kita lihat di 2026 akan sepanas apa pembahasan pilkada secara tidak langsung ini, apakah akan lolos ya, sama seperti tahun 2014 soal koalisi merah putih menguasai parlemen, namun saat itu digagalkan lewat perpu yang dikeluarkan oleh Presiden SBY. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.